kalau memang kita baru-baru pertama kali belajar ingin dekat agama, kadang-kadang malu sama kawan. Datang ke masjid bilang, alah, kapan deh? Kalau dari belakang itu besok datang lagi ke masjid. Nah, jadi rupanya berbuat baik itu bukan hanya dalam satu tipe saja. Kebaikan itu banyak betul jalannya. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya baca Quran saja, bukan hanya iktikaf saja, bukan ibadah-ibadah mahdoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya teman-teman, pemirsa, sahabat remaja makmur dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang ringan bersama Al-Mukarram Ustaz Khairul Rafiqi LCMA. Tentunya mudah-mudahan nanti yang kita bicarakan ini kita bahasakan nanti dengan seringan mungkin, bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Ya Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz, ini kan lagi bulan Ramadan nih Ustaz. Apa mungkin nasihat-nasihat Ustaz bagi para pemuda, para remaja, mungkin yang di luar sana bingung Ustaz, nggak tahu mau buat apa. Karena kita lihat nih banyak berita-berita sekarang ini, anak-anak remaja balap-balap liar. Banyak juga kita lihat sekarang ini anak-anak remaja mungkin jarang di rumah, orang tuanya kecarian nggak tahu di mana. Mungkin karena banyak waktu kosong tadi ya. Ada nggak nasihat-nasihat supaya waktu Ramadan ini benar-benar bisa digunakan dengan sebaik mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Memang remaja ini bahasa Arabnya syab. Ini waktu yang sangat urgen, penting. Bahkan nanti di hari kiamat, waktu remaja ini ada pertanggungjawaban khusus. Ansyababihi fima ablah. Waktu mudanya ini untuk apa dia habiskan? Kenapa? Karena memang waktu remaja ini lagi semangat-semangatnya, lagi kuat-kuatnya, lagi ingin menampakkan jati diri loh. Ketika remaja. Makanya kalau perkara ini tidak dikelola dengan baik, jadi ya ke arah negatif hasilnya. Tapi kalau ada tempat penyalurannya, maka pasti positif. Makanya kadang-kadang remaja ini bukan nggak mau, tapi nggak tahu ya dibilang tadi. Mereka pingin tapi bingung ini kemana nih? Harus disalurkan. Makanya kita juga harus tahu bagaimana karakter daripada pemuda. Makanya di dalam syair terkenal disebutkan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Tiga hal ini harus paling betul-betul diperhatikan oleh orang-orang remaja. Yang pertama waktu muda, yang kedua waktu kosong, kemudian punya uang. Ini tiga ini betul-betul merusak, yang amat sangat merusak bagi seseorang. Apalagi tiga-tiganya ada pada pemuda, udah muda, banyak waktu kosong, kemudian punya duit pula. Nah ini habis. Ya, nggak punya duit aja bisa merusak. Kalau punya waktu kosong, apalagi punya duit. Ya, remaja ini perlu pikir, ini bagaimana, apa yang mesti dilakukan. Jadi kalau memang kita baru-baru pertama kali belajar ingin dekat agama, kadang-kadang malu sama kawan. Datang ke masjid bilang, alah, kapan deh? Kalau dari belakang itu besok datang lagi ke masjid. Nah, jadi rupanya berbuat baik itu bukan hanya dalam satu tipe saja. Kebaikan itu banyak betul jalannya. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya baca Quran saja, bukan hanya iktikaf saja, bukan ibadah-ibadah mahdoh saja. Itu ibadah betul. Tapi rupanya ada ibadah lain yang lebih banyak memberikan manfaat. Kata baginda Rasulullah ketika ditanya ayyul a'mal ahabbu ilallah, Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah jawab apa? Apa sholat? Nah, Rasulullah bilang sururun tudkhiluhu ala muslim. Kamu bisa membahagiakan muslim, itu akan paling disukai Allah. Maka kita bisa membahagiakan muslim, kita senyum aja, itu udah bisa bahagiakan muslim.
Banyak hal-hal yang bisa membahagiakan muslim. Ada orang ke masjid, mungkin kita nggak sanggup sholat lama-lama kayak orang misalnya baru-baru hijrah, baru-baru ini, ya kita bisa bahagiakannya. Bagaimana? Kadang lihat sendalnya nggak rapi, kita rapikan. Itu kalau keluar lihat, masya Allah sendal saya nggak rapi. Itu dia senang. Gara-gara kita, parahnya luar biasa. Dulu aja pernah kita sering dengar cerita, Rasulullah ceritakan tentang perempuan berzina yang gara-gara hanya memberikan minuman kepada anjing, senang anjingnya, dia bersyukur kepada Allah anjingnya, dirubah keadaannya dari ahli maksiat menjadi ahli taat, husnul khatimah. Maka bisa jadi dengan hal-hal yang menggembirakan orang lain yang kecil yang bisa kita buat. Lagi misalnya Pak ini lagi antri ambil bukaan, semrawut antrinya, kita punya potensi bisa berbuat baik itu, kita buat, kita bantu. Itu pun kalau mereka senang, mudah mendapatkan kebaikan, kita betul-betul bisa dapat rahmat Allah. Kalau dapat rahmat Allah, dirubah keadaan kita. Nah, jadi banyak hal bisa menyenangkan orang muslim, menghilangkan kesusahan orang-orang, kemudian menghilangkan rasa lapar. Bahkan mengingat dalam hadis tersebut Rasulullah bilang, li'an amsya ma'akhi fi hajah. Sungguh aku keluar menunaikan hajat saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Mengurus urusan orang banyak, kata Rasulullah. Nah, ini ngurus urusan ini bukan makna negatif ya. Allah jangan campur-campur urusan lah. Nah, bukan. Ini mengurus urusan kebaikan, teman-teman kebaikan. Bukan ingin tahu urusan orang lain. Nah, itu beda. Jadi kalau gitu Rasulullah bilang saya keluar menunaikan hajat-hajat saudara saya, itu lebih saya cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Kita kalau udah ke Masjid Nabawi iktikaf mau keluar. Nah, tapi ini Rasulullah ingin lebih, yaitu untuk mengurusi urusan orang lain. Jadi banyak, nggak mungkin nggak ada yang nganggur tuh nggak mungkin. Pasti bisa kita melakukan pekerjaan yang jelas positif. Seperti itu. Ternyata banyak amal-amal yang kita anggap ringan ternyata itu bernilai Makanya lebih besar, bahkan lebih dicintai Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika ada orang tanya kepada Rasul, wahai Rasul, amalan apa paling afdal? Rasulullah sebut, jihad. Wahai Rasulullah, kalau saya nggak sanggup, Rasulullah sebutkan yang lain. Kalau saya nggak sanggup, sebutkan yang lebih mudah. Kalau saya nggak sanggup, sebutkan. Kalau memang saya nggak sanggup semuanya, apa kata Rasulullah? Takufu syarraka anin nas. Cukup kamu jangan buat jahat sama orang. Jangan merugikan orang lain. Enggak buat jahat orang lain kepada orang lain, itu udah baik untuk kita. Fa innaha sadaqatun laka li nafsika. Itu sedekah dari diri kamu untuk kamu. Jadi minimal kalau nggak bisa buat manfaat, jangan buat mudarat. Ya, Masya Allah Ustaz. Ternyata pemirsa banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan. Tidak harus yang berat-berat. Nggak mesti juga qiyamul lail. Bukan berarti kita nggak qiyamul lail. Nggak mesti juga. Maksudnya harus berjamaah di masjid. Maksudnya harus berjamaah juga. Karena orang kan memiliki kemampuan berbeda-beda. Kan? Ada orang sekali duduk sanggup baca 1 juz. Tapi ada sebagian lain ya udah setengah lama, udah banyak kali ini. Kita pun demikian waktu awal-awal dulu. Waktu awal-awal belum bisa ini. Ya semuanya dimulai dari tangga pertama. Enggak kita langsung mencat ke tangga kelima. Kalau Allah tahu hati kita tulus dalam menjalankan itu, Allah sendiri yang akan bimbing kita. Jadi kita kadang nggak mampu baca sekali dulu 1 juz, nggak mampu tahajud cari yang panjang-panjang. Bukan berarti pintu kebaikan tertutup semua kita, enggak. Itu tetap kerjaan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian tambahkan dengan amalan-amalan lain yang sifatnya sosial tadi. Ya. Ustaz, ada dikit lagi terakhir Ustaz. Tadi saya nyinggung sedikit bulian tadi. Ketika kita mau berbuat baik, misalnya udah ke masjid nih, ada kita mungkin pengen lah berubah kan, mulai berjamaah di masjid, tapi sudah mulai bully teman-teman. Kembali ini gimana Ustaz, cara kita mengontrol emosi kita agar itu kita nggak bisa termakan omongan orang tadi Ustaz. Tetap kita fokus dengan diri kita pengen berubah lebih baik. Gimana Ustaz? Jadi kita harus tahu, harus sadari betul bahwasanya yang memerintahkan buat baik itu Allah. Yang melarang buat jahat itu Allah, bukan orang lain. Makanya terkenal dalam sabda Rasulullah ketika Rasulullah diusir, dilempari di Taif, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Rasulullah bilang, yang penting satu saja saya akan dapat, murka daripada Allah. Ya, itu saja. Terserah manusia mau bilang apa kepada saya nggak peduli. Yang penting saya cari ridha Allah dan jangan sampai dapat murka daripada Allah. Wa ma taf'alu min khairin
ya'lamullah. Apa yang kamu kerjakan daripada kebaikan Allah tahu. Jadi nggak mesti ketika, jangan sampai didikte sama lingkungan, didikte sama ini. Kamalim, Soleh, akhirnya nggak mau datang lagi ke masjid, nggak mau datang lagi ke langkah, nggak. Itulah ujian ketika kita kembali ke jalan Allah. Iya, masya Allah Ustaz. Ya teman-teman, luar biasa sekali tadi nasihat-nasihat dari Ustaz Taufiki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Dan tetap terus menyaksikan konten-konten dari kami Remaja Al-Makmur. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.